memperkenalkan potensi pariwisata di Kabupaten Cirebon. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon pemirsa menggelar Festival Destinasi Cirebon Katon. Kegiatan ini digelar di Taman Raden Bernadi, Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Banyak rangkaian kegiatan pemirsa di sini yang pastinya mendapat antusias dari masyarakat sekitar. Gitu. Seperti apa? Kita simak bersama liputannya untuk Anda. Tenang deh. Ini kata jangan perempuan aja deh. Festival Destinasi Cirebon Katon yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon berlokasi di Taman Raden Bernadi. Taman Raden Bernadi merupakan tempat wisata baru yang berada di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, Cirebon. Kegiatan ini digelar untuk lebih memperkenalkan destinasi tempat wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon. Festival Destinasi Cirebon Katon ini pemirsa sudah kelima kalinya digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Dengan sebelumnya digelar di Bukit Bambu Beber, Setu Sedong, Batu Lawang, kawasan Kota Tua Jamblang, dan pada Minggu 17 Juli ini digelar di Taman Raden Bernadi Kepuh. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan Festival Destinasi Cirebon Katon ini. Di antaranya, pada Minggu pagi, ratusan peserta mengikuti senam massal yang memperebutkan berbagai hadiah menarik. Dengan semangatnya, para peserta mengikuti gerakan demi gerakan dari instruktur senam. Tujuan dari destinasi Cirebon Katon ini adalah untuk menambah destinasi pariwisata Cirebon yang tentunya akan menambah wisatawan tinggal di Cirebon waktu gitu kan. Karena dengan bertambahnya destinasi otomatis yang tadinya akan nginep sehari menjadi 2 hari. Upaya-upaya lain Pak untuk bisa memperkenalkan destinasi wisata di Kabupaten Cirebon dari Dinas apa Pak Kadis? Upaya-upaya untuk memperkenalkan destinasi itu dengan cara kita melakukan tabletop ke daerah lain, terutama ke daerah barat, ke Jakarta, ke Bandung, dan ke Bogor. Kita promosikan pariwisata Cirebon melalui jejaring Himpunan Pramu Wisata Indonesia, sehingga orang yang berwisata ke Cirebon dapat lebih mengenal lagi dan mengetahui lagi apa saja destinasi pariwisata Kabupaten Cirebon. Pak, festival destinasi ini apakah yang pertama Pak Kadis? Festival destinasi yang sekarang adalah yang kelima ya, sejak 2020. Ini di Taman Raden Bernadi. Kenapa kita lakukan di sini? Karena di sini desa sudah membuat destinasi pariwisata baru. Di mana Desa Kepuh itu juga merupakan suatu desa yang mempunyai banyak kontribusi untuk pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, yaitu dengan adanya TPA Gunung Santri di sini. Jadi sebenarnya Desa Kepuh itu memang layak untuk dikembangkan pariwisatanya, tetapi mereka sekarang mengembangkan sendiri jadi dana hasil dari kompensasi gitu. Ciri khas dari potensi wisata di Kabupaten Cirebon itu apa sih Pak? Cirebon karena kita di Cirebon itu tahun 2022 baru lahir ya bidang promosi dan ekonomi kreatif, dan kebetulan di tahun sekarang 2022 kita mengadakan
salah satu event destinasi Taman Raden Benadi yang secara langsung juga mengangkat produk-produk ekonomi kreatif dari masing-masing desa. Kita buktikan dengan menghadirkan dan memanfaatkan mobil aspirasi Kampung Juara yang sekarang hadir. Dan Taman Raden Benadi ini baru saja lahir, belum lama, tetapi kunjungannya cukup pesat. Kalau di hari weekend kayak minggu sekarang sampai mencapai 2.000 pengunjung. Makanya kita geliat mempromosikannya. Berapa sih potensi wisata yang kita miliki nih Pak? Kalau kita miliki dari segi alam, kita punya beberapa tempat kayak Celaga Langit, ada Bukit Cinta Galau, kemudian Waterboom, termasuk Raden Benadi. Kemudian kalau secara alam, Batu Lawang kita sudah angkat. Kita yang kelima promosi seperti ini dari tahun 2020 sebelum pandemi. Oke, berarti termasuk kita sangat potensial kalau ini Pak. Betul sekali, potensial banget, tergantung kita bagaimana mengeksplor semua yang ada di Kabupaten Cirebon. Makanya kita yuk bareng-bareng, kita lihat ada potensi, Maskara kita gandeng, Samsat kita gandeng, SIM kita gandeng, semua kita gandeng. Artinya biar ini lebih kelihatannya gaungnya lebih wah gitu loh. Semua. Respon dari masyarakat bagaimana Pak? Antusias banget, kita juga memplot 250 kaos yang hadir lebih dari itu, kekurangan sekali. Bagus banget responnya. Pak, ajakan dong Pak untuk warga Kabupaten Cirebon untuk bisa lebih menggeliatkan lagi kita. Ayo kita sama-sama wong Cirebon, ajak lalen, jangan kemana-mana. Datang ke tempat wisata di Cirebon banyak banget. Kita jangan buang duit kemana-mana. Di Cirebon banyak wisata yang memang mumpuni untuk kita nikmatin. Lumayan ya. Hadiahnya yang pasti pemirsa lumayan. Ini membuat semangat untuk para peserta yang menggoes perahu bebek di sini pemirsa dengan suasana yang sangat luar biasa. Ini tempat yang baru untuk Anda kunjungi pemirsa di Kabupaten Cirebon yang ingin melihat suasana alam yang asri ya, bisa datang ke Taman Benadi di Kota Cirebon. Satu nih ya Pak ya, baru ini. Oke, sebelumnya Bapak ini berarti termasuknya tempat apa nih Pak? Galian C informasinya Pak? Galian C, pasir dulunya Mbak. Oke, kemudian Bapak rehab ini? Rehab, betul. Pas saya posisi terpilih itu, saya ngintip di sini Mbak. Oke. Musim kemarau tuh sampai di mana? Gitu tuh. Wah, kata saya nih masih bisa posisi air keringnya nih ya. Artinya tuh musim kemarau panjang, itu batas tugu yang itu tuh Mbak. Oke, di depan situ ada ya Pak tugu, ya? Ya, di situ. Itu tadinya keringnya sampai situ. Jadi saya ya karena hayalannya tingkat tinggi nih. Oke. Ya, hayalannya tingkat tinggi, kubu nih inovasinya. Jadi saya dengan rekan-rekan BPD maupun apa secara musdes dan kepu ini beda Mbak. Bedanya itu dana desa. Dana desa sih biasa ya, artinya biasa kayak desa yang lain. Saya dapat bantuan dari CSR,
Dinas LH Lingkungan Hidup yang ketempatan TPA desanya. Oke. Dapat bantuan CSR. Itu. Nah, ini keringnya sampai di situ, Mbak. Termasuk kedalamannya berapa meter, Pak? Kedalamannya ini 5 meter. 5 meter. Dan saya sudah membeli ini semakin banyak, Mbak. Oke, ini untuk keamanan juga nih, Pak ya? Ya, pengamanan. Oke, ini dari respon dari masyarakat juga sangat luar biasa nih Pak Saya Kuo ya. alhamdulillah dalam 2 tahun setengah ini sudah terwujud Oke. tempat wisata ini, Mbak. Ini masih ada rencana lain nggak nih Pak? Dengan hayalan Bapak yang tingkat tinggi untuk Ya. menambah fasilitas-fasilitas lain di sini Pak? Insya Allah Seperti di sana apa, Pak? sudah diperdeskan untuk nanti insya Allah kolam renang dan Kolam doakan renang. terwujud ya. Amin. Nah, jembatan gantung yang buat nanti fasilitas selfie apa gitu tuh. Oke, ditambah lagi jembatan Dan gantung di sini. Ya, akan menambah suatu wahana-wahana yang belum ada. Kalau kita lancar dari CSR Dinas Lingkungan Hidupnya, Oke. insya Allah itu buat kembangan ke masyarakat nantinya di sini. Waduh, masih banyak penambahan Iya, nih Pak Kuo insya Allah ya. masih Luar banyak. biasa. Targetnya kapan Pak? Ya doain aja. Ini saya beresin mau tahun sekarang ini mau beresin fondasi, Mbak. Terus parkir mobil atau motor tuh di sana nantinya Oke. saya tebang dulu. Tetap nanti rubah paling buah-buahan, Mbak. Larinya Oke. saya supaya di sini Ditambah lagi deh Pak. bisa menikmati ada buah-buahan atau apa barangkali. Oh, bikin seger lagi tuh, Pak biar Kuo ya. seger gitu Wow. tujuannya. Itu. Bagus banget nih Pak, nih Bapak punya rencana-rencana lain ya Pak ya, Betul. biar nih masyarakat juga yang datang ke sini lebih betah ya Pak ya, Amin. lebih ramai lagi ya. Dan juga ditambah lagi nanti untuk gazebo-nya, Mbak. Gazebo-nya. Semacam itu gitu tuh ya. Doain saya juga. Kemarin sudah ngobrol dengan mahasiswa yang dapat beasiswa S1 maupun S2. Iya. Berharap nanti bisa koordinasi, koordinasi, Mbak. Nantinya. kerjasama lagi nih ya, Pak Kerjasama Kuo. nanti seperti apa. Cuma saya sudah jelas, barangkali ada investasi. Di sini tuh 40 yang investasi, 30 untuk BUMDes, 30 PAD desa. Oke. Itu haknya nanti itu. Itu pembagiannya Pak ya, berarti ya. betul, itu sudah artinya secara musyawarah. Oke, Itu semoga artinya. lebih lancar lagi Pak ke depannya Amin, Pak amin, dengan amin. rencana-rencana Bapak ya Pak ya, masyarakat juga jadi lebih sering lagi datang ke sini ya Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah, Mbak, bulan kemarin ini 1 semester ini saya laporan ini 102 juta itu secara global bruto ya. Jadi PAD desa yang tahun sekarang aja suka angkat artinya baru 6 bulan nih. Ya. Kita dapat 20 juta sekian. Sudah termasuk meningkat ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Aslinya dulu PAD desa itu cuma 18 juta nih. Wow, tapi Tepung nih. perbedaannya sangat Perbedaannya signifikan ya beda. Pak? Iya, ini dapat dari bantuan CSR, Mbak. Saya Oke. tempelkan 4 item. Yaitu MCK, musola, kantin, dan ruang loket. Wah, mantap Dan ya itu Bapak. tempat tidur saya nantinya Oh, setelah itu ada. Bapak di sini Ya. nih yang ngejaga nih ya Pak ya? Iya, tidur saya di situ. Oh, Ya, mantap itu ya Pak ya. Itu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Kita mau keliling-keliling lagi Pak Monggo, karena di sini dan hari ini ini banyak ada kegiatan lomba, Pak. Mbak, yaitu Goes bebek. goes nih. bebek. Itu berhadiah 1 juta, Mbak. Wah, mantap. Juara pertama, 2, 3, ya. Monggo. Oke, sekarang yuk Bayar kita 20.000 meriahkan. buat BUMDes. Ayo kita lihat lombanya Ya, pemirsa itu. ya. Objek wisata ini pemirsa merupakan Ekskalian C yang airnya tidak pernah surut meski pada musim kemarau sekalipun. Konon Raden Benadi merupakan utusan Keraton Cirebon yang ditugaskan untuk menumpas kawanan perampok yang sering menghadang para pekerja dengan merampas hasil karya pertambangan galian mereka. Dengan kesaktiannya, perompak tersebut pemirsa dipukul hingga terpental ke perkebunan kepu oleh Raden Benadi. Pemirsa RCTV saat ini Novi akan berbincang bersama dengan Pak Kadis. Ini kita juga sekarang ini lagi ikut berpartisipasi ya Pak Ya, di betul. lomba goes perahu bebek ya untuk kegiatan hari ini pemirsa. Pak Kadis, ini kan termasuk Ya. destinasi wisata baru ya Pak ya. Tapi Betul. alhamdulillah nih Pak, respon dari masyarakat sangat antusias Pak ya. Ya. Luar biasa dengan hadirnya destinasi wisata baru di Kabupaten Cirebon. Betul. Bangga nggak sih Pak? Sangat bangga sekali karena dengan adanya aktivitas ini di samping menambah penghasilan untuk desa, juga masyarakat terhibur betul. dengan bisa healing di sini. Oke. Pak, ini untuk aksesnya sendiri Pak, termasuknya ini masih ada perlu pembenahan nggak sih Pak Kadis? Kalau saya rasa mungkin ini di tebing-tebing danaunya perlu dilakukan rehab ya, dipasang kirmir atau senderan supaya lebih
tidak terkikis, lebih bagus lagi. Kita ini termasuknya sangat banyak ya Pak ya potensi wisatanya Pak. Kita punya Batu Lawang, terus Iya. juga di daerah lain juga banyak ya Pak ya. Iya, betul. Ada mangrove juga kita Mangrove punya Pak. ada, iya. Dan ini termasuknya juga Pak, ini yang termasuk yang harus punya upaya juga dari dinas nih Pak untuk bisa lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat Pak. Betul, itu sudah menjadi kewajiban kita Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon tentunya untuk mempromosikan ya, kemudian di bidang Pak Kabid mempromosikan destinasi wisata baru agar lebih dikenal lagi sehingga lebih banyak lagi pengunjungnya. Oke, ini lumayan juga ya Pak ya kita Iya. naik perahu ini Pak. Ini kemana nih Pak? Kanan kiri nih Pak Kadis? Kiri-kiri. Oh kiri-kiri. Di sini bener ya Pak? Ya. Oke. Nah, karena- Goes bareng nih pemirsa sama Pak Kadis di sini ya. Oke. Kan belum. Ya, ini Oh, mundur. Oh, kita coba mundur. Mundur. Ya. Ya. Hari ini Nafi baru pertama nih ke sini Pak. Bapak sudah berapa kali ke sini Pak? Sering saya kesini kalau kesini? ya. Karena kan Oke. harus dibina. Oh, oke. Pak, ini termasuk juga luar biasa Pak. Tadinya dulu galian C ya Pak ya. Betul, Terus betul. direvitalisasi ya Pak ya. Iya, betul. Dirombak nih banyak nih Pak. Dari Iya. upaya pemerintah desa juga dan Betul. berkolaborasi dengan pemerintah daerah Pak Kadis. Betul. Jadi ini nih merupakan ex galianse, galian batu yang airnya terjadi dengan sendiri banyak air, ada air muncul, mata air dan menjadi danau gitu. Oh, oke. Dan Penamaan Taman Raden Benadi. Iya. Itu apa sih Pak? Bapak tahu Pak? Silsilahnya Pak? Menurut Paku ya, jadi Raden Benadi itu adalah salah satu utusan dari Keraton Cirebon Oke. yang beliau itu diutus ke sini untuk menumpas perampok yang merampok karyawan tambang ya, pekerja tambang. Oke. Dan waktu itu akhirnya bisa dilumpuhkan oleh Raden Benadi ini. Oke, jadi termasuknya tokoh Cirebon juga ya Pak ya, punya Betul. pengaruh juga nih Pak ya. Betul. Dinamakan Raden Benadi. Memang Berarti. asli dari Kepu sendiri Pak, Raden Enggak, Benadi. Raden Benadi itu tersebut. utusan dari Keraton Cirebon. Oke, dan inilah pemirsa hasilnya ya. Iya. Kita bisa menikmati salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Cirebon, Betul. Taman Raden Benadi. Ya. Oke, di Desa Kepu, Palimanan. Jadi pemirsa bisa datang ke sini, ajakin semuanya pemirsa untuk healing ya Pak ya. Betul, Nggak usah healing. keluar kota Cirebon, Iya. di Kabupaten Cirebon ya. Kita Betul. datang semua ke sini aja untuk bisa menikmati suasana Iya. alam juga yang indah di sini. Betul pemirsa ya. Bisa naik perahu di sini kan. Selfie juga bisa di sini, bagus. Banyak spot-spot ada yang taman bagus. juga di sini ya Pak ya. Betul ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan bersama keluarga ataupun sama spesial Anda pemirsa. Pak, ada Betul. apa yang disampaikan lagi Pak? Ya, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Cirebon untuk berwisata ke Taman Wisata Raden Benadi di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan. Karena di sini terdapat banyak sekali spot-spot yang bagus untuk selfie, juga untuk wisata sepeda air. Kita sukseskan desa wisata yang sedang kita canangkan. Nanti banyak muncul lagi desa-desa wisata lain yang meniru Desa Kepuh ini. Oh, masih banyak lagi nih ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah. Ya. Semakin maju pokoknya Cirebon lebih katan lagi ya Pak. Lebih katon lagi, ya. Oke. Ayo berwisata ke Kabupaten Cirebon. Ayo wisata ke Cirebon, ke Kabupaten Cirebon.
Ini memang sangat sekali, desa kami sangat sekali terbantu ya. Sebab desa mobil masker ini perlu sekali ya, banyak sekali untuk digunakannya. Baik kita ada acara-acara event atau acara-acara pernikahan atau acara-acara posyandu ya, kita bisa tampilkan mobil masker ini. Dan bila mana saya ada wawar-wawar pun juga, ini pernah dipinjam Bu oleh Pak Gadean ya. Oleh Pak Gadean ya dipinjam. Kami silakan nggak apa-apa. Ini banyak manfaatnya, banyak sekali. Nah kami ini dapat masker ini pertama tahun 2019 Bu ya. Yang pertama ya, di Kabupaten Cirebon ini hanya 2. Kebon Turi sama Cilukulon awalnya ya. Nah sekarang sama Pak Ridwan Kamil ini diperbolehkan bahwa yang sudah termasuk desa mandiri boleh mengajukan untuk meminta mobil maskara. Inilah kebaikan Bapak Gubernur kita ini tuh. Hingga sekarang di Cirebon sudah ada 40 lebih Bu sekarang tuh. Dari awalnya 2 ya, kebun Cirebon tuh. Sekarang udah lebih 30. Ini kan untuk membantu masyarakat juga ya Pak, Betul. sebagai tempat untuk mempromosikan Betul. keunggulan dari Betul. desa Siap. di Ciledug Kulon. Betul. Apa saja nih Pak keunggulannya Siap. Pak? Alhamdulillah Misalnya. kami ya. Ada ciri khasnya dari desa. Ini dari desa Cilukulon ya, ada dari 3 blok Bu ya. Ini di Kampung Arab Bu. Ini Kuliner yang banyaknya nih Bu. ya. Ini rasa khas rempah-rempah ya. Namanya Rempah-rempah. Kue rendang. Iya. Ini daging itu bukan ya Bu ya? Oh, ini. Boleh Ibu nyobain nanti ya. Boleh Ibu. Nih dibuka nih. Cobain aja, cobain nggak apa. Boleh ya Bu Cok, ya. Ming, cok, ambil aja. Boleh Bu. Saya Cok, pinjam cobain. ya, Bu, ya. Rasanya seperti apa kan biar tahu. Iya. Ini berarti dari Cok, kualitas ambil aja, Bu. apa nih Pak? Cirebon. Ini sini. Bukan. Gede banget Ibu. Nggak apa. Oh ini dari rempah-rempah ya, ini bisa dijelaskan. Dari gula aren. Lalu dibakarnya pakai Oh, begitu. Wangi begitu. Karena rempah-rempah itu ya, Bu? Iya. Boleh. Dicoba aja Bu, coba aja Bu, coba nggak apa buat Ibu, buat bawa. Nggak apa. ada 15 jam. Cobain dulu. Nah, rasanya biar Wangi rempah-rempah itu ya, Bu? Iya. Waduh. ini ciri khas Ciri khas. kaum Arab Bu. Kampung Arabia yang buatnya. Iya. Oke, siap. Lalu apa lagi nih Pak Bu? Nah, ini rana gudik Bu nih. Rara guring. Oh, saya ini tahu. Nah, coba. Ini kuliner yang ini ya. Apa lagi? Dari Bumdes. Oh, ada juga. Ini dari Bumdes Bu minumannya Bu. Ya, udah. Bumdes Apa sudah. lagi, Pak, yang keunikan lainnya Pak yang dimiliki oleh desa Bapak nih Pak? Ya mungkin ada kecap ya. Jadi kecap sudah menyebar kemana-mana kecap sih. Namanya kecap sumber urip Bu ya. Dan di Kecamatan Ciledug ada juga Bu. Namanya tahu gejrot Bu ya. Oh, gejrot. Oh, Iya. ciri khas ya, Iya. Cirebon ya, Pak, ya? Jadi Ciledug gitu Bu. Pak, apalagi nih Pak yang Bapak inginkan Pak agar para desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon lebih maju lagi nih Pak? Powerfulnya bisa lebih berinovasi lagi nih Pak? Alhamdulillah Bu, kami kan sedang membangun desa wisata Bu ya. Yang di Cilukulon itu yang pas keluar pintu tol Ciledug Kulon itu akan kami buat desa wisata. Alhamdulillah sekarang udah perizinan udah ditempuh semuanya, tinggal pembangunan. Kami tujuan apa? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Cilukulon dan Kecamatan Ciledug Bu itu terutama. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk dan UMKM-nya pun sudah setata rapi Bu. Bahkan nanti di desa wisata itu ada UMKM juga semuanya kita terrapi begitu. Membantu para itu ya Pak ya, para pelaku usaha juga Betul, ya Pak. UMKM yang betul ada di itu sana. seperti itu. Oke, Pak harapannya bagaimana Pak? Harapan saya ber-STP ini untuk digaungkan lah, karena apapun desa itu paling peran yang utama Pak. Makanya kalau desa lalu dibina, dibimbing ya, ke depan mungkin kita bisa akan menumbuhkan masyarakat perekonomian yang kecil menjadi yang besar, yang menengah gitu intinya. Jadi terima kasih kepada STP ini Bu ya, STP Radar Cirebon TV ini telah menyupport permasalahan ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya radar ini kami bisa mengembangkan dan menggaungkan hasil masyarakat kami di satu titik sendiri. Sukses banget ya Pak. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Sejumlah pihak pemirsa turut serta berpartisipasi dalam event yang digelar untuk mengajak masyarakat berwisata ke Cirebon ini, seperti Jasa Raharja, PMI, dan P3DW Kabupaten Cirebon 1 Sumber yang hadir untuk mensosialisasikan wajib pajak kepada masyarakat dalam rangkaian mendukung pemulihan ekonomi nasional. Masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan dapat memanfaatkan layanan mobile ini. Apalagi hingga 31 Agustus mendatang terdapat program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Alhamdulillah, jadi pada hari ini dalam rangka Festival Destinasi Cirebon ya, Cirebon Katon, dari Samsat Kabupaten Cirebon 1 Sumber, kita turut mensosialisasikan program pemutihan pajak kendaraan tahun 2022 yang mudah-mudahan
dengan kita bisa hadir di sini. Program pemutihan kendaraan bermotor tahun 2022 ini bisa tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Sosialisasi ini sendiri Pak sudah gencar dilakukan ya Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi program pemutihan kendaraan bermotor kendaraan tahun 2002 ini sudah kita sosialisasikan sejak sebelum tanggal 1 Juli. Program ini pun berjalan mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus tahun 2022. Kita secara masif melakukan sosialisasi ya, baik melalui fisik dari pertemuan dengan masyarakat maupun melalui medsos-medsos, ya, melalui media elektronik, media cetak dan lain-lainnya. Pak, ajakan kepada masyarakat agar lebih patuh lagi Pak. Ya, dengan adanya program ini diantaranya memang juga dalam rangka meningkatkan tingkat ketaatan pajak masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor. Mudah-mudahan program ini memberikan kesempatan. Kita ada 2 bulan sampai dengan 31 Agustus untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan program ini. Karena kita harus tertib administrasi ya, administrasi kendaraan ini begitu penting. Ke depan semua masyarakat dan seluruh yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan Jawa Barat umumnya ini harus taat pajak. Pemerintah daerah berinovasi dengan menyelenggarakan Festival Destinasi Cirebon Katon yang pada tahun ini dilaksanakan di Taman Raden Benadi, Desa Kepu, Kecamatan Palimanan. Hadirin yang saya hormati, Festival Destinasi Cirebon Katon ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kalender event pariwisata yang telah dijadikan agenda tahunan dan berupaya menjadi Kabupaten Cirebon sebagai daerah tujuan untuk berwisata. Festival Destinasi Cirebon Katon ini juga diselenggarakan untuk mendukung bertumbuhnya objek wisata baru di Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini juga dikolaborasikan dengan menghadirkan mobil aspirasi Kampung Juara atau Maskara untuk mempromosikan produk kreatif unggulan di Kabupaten Cirebon sebagai upaya memulihkan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, tujuan dari pelaksanaan kegiatan Festival Destinasi Cirebon Katon yaitu menjadikan Taman Raden Benadi sebagai destinasi wisata utama bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara yang datang ke Kabupaten Cirebon sehingga dapat menambah lama kunjungan para wisatawan di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, kami berharap kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Palimanan ini bahwa pariwisata ini akan bisa langgeng apabila kita dipertahankan dan diinovasi agar para wisatawan datang itu ada beberapa hal yang harus syarat yang dimiliki agar wisatawan ini betah, yaitu pertama masyarakatnya harus ramah,
Yang kedua itu harus menjaga kebersihan. Nah, yang ketiga harus ada unggulan dari produk-produknya apa yang akan diunggulkan. Jadi di sini ada balong ya. Ini harus bersih, tertata, rapi, dan masyarakatnya juga harus menjaga. Jadi suksesnya ini adalah satu kesatuan. Tidak mungkin cuma sekedar pemerintah menginginkan saja, tetapi masyarakat pun harus kita mendukung pelaksana ini. Ibu dan Bapak, misalkan orang-orang sering ke Bali, ingin ya kunjungan ke Bali, karena di sana bersih, masyarakatnya juga ramah, sehingga orang itu kalau sudah datang ke sana ingin datang lagi. Nah, inilah kami berharap Kabupaten Cirebon ini dari dulu sudah terkenal budayanya, pariwisatanya. Nah, untuk itu mari kita langgengkan budaya-budaya ini. Saya dari pagi pun kami mengadakan kegiatan. Tadi pagi dan sampai siang saya tadi di Cirebon Timur. Di sana ada syukuran laut Nadran, dan di sana pun dia adakan kegiatan-kegiatan baik seni ataupun budaya. Nah, inilah kita harus bisa melanggengkan di era sekarang ini, Ibu dan Bapak, di era keterbukaan, di era kebebasan. Anak-anak kita ini mengetahui dengan adanya medsos, orang akan mengetahui produk mana, pariwisata di mana. Nah, itulah orang lain pun akan mengetahui juga yang ada di Kepu ini, maka masyarakatnya harus bisa dipopulerkan yang ada di Kabupaten Cirebon, sehingga orang akan datang di sini. Itu yang saya inginkan. Dan saya juga ini terima kasih ini kepada pihak-pihak yang terkait, baik di Samsat ataupun yang lainnya yang membantu kegiatan-kegiatan ini. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Destinasi Cirebon Katon Taman Raden Benadi tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Pak datang sini, Pak? Saya datang ke sini udah berapa kali dari awal terus peresmian dan sekarang. Saya mengucapkan terima kasih ini Pak Kuwu dan Pak Camat ini disertai oleh Dinas Pariwisata lalu selalu mensupport dengan adanya perkembangan destinasi wisata yang ada di Kepu ini, dan kata Pak Kuwu ini selalu
yang datang tambah ini nggak tambah banyak ya.